Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan peralatan pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Idun Alfaris. Nama saya Alif Wibowo. Nama saya Muhammad Azwadillah. Pendahuluan, daftar isi. Pengenalan komputer dan jaringan dasar. Pengenalan kabar jaringan. Pengenalan crimping tools. Pengenalan NIC card. Pengenalan hook dan switch. Pengenalan router. Pengenalan manageable switch. Pengenalan radio wireless. Pengenalan peralatan fiber optik. 1. Pengenalan komputer dan jaringan dasar. Komputer dan jaringan dasar adalah hal yang selalu berkaitan satu sama lain. Pasalnya, komputer saat ini lebih sering digunakan dalam melakukan banyak hal, tidak hanya menghitung saja. Pengertian komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data. Pada awal, komputer digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Dengan semakin maju perkembangan teknologi dan saat ini sangat banyak perkembangan yang terjadi, termasuk dari fungsi komputer itu sendiri. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Peralatan jaringan dalam manajemen jaringan lokal seperti pada lab komputer pasti membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk mendukung agar proses melakukan pemasangan jaringan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses tersebut. Pengenalan kabel jaringan. Pengenalan kabel jaringan menggunakan kabel jaringan pada proses manajemen atau pemasangan jaringan sangatlah penting. Terdapat dua jenis seperti wired dan wireless, dan berikut ini merupakan jenis-jenis kabel jaringan. Kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama berada di tengah berupa kawat tembaga dan lapisan kedua berada di atas lapisan isolator yang berbahan metal atau biasa disebut dengan metal shield yang berfungsi mencegah gangguan dari luar. Kabel koaksial memiliki prinsip kerja dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Saat ini kabel koaksial mulai dari ditinggalkan oleh pengguna karena port BNC pada komputer sudah jarang ditemui. Kelebihan dan kurangan kabel koaksial. Kelebihan, harga lebih murah dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lain. Jangkauan, kecepatan, dan transmisi data lebih cepat. Resiko kehilangan sinyal rendah. Masa pengguna yang lebih panjang. Kekurangannya memiliki batasan jangkauan panjang maksimal. Kabel rentan pada faktor cuaca, suhu dan beban. Pemasangan konektor BNC tergolong susah, walaupun kabelnya murah, tapi untuk biaya perawatannya tinggi, membutuhkan adapter tambahan. Kabel twister pair. Kabel jaringan berikut yaitu kabel twister pair. Kabel ini adalah yang sering digunakan saat ini, setidaknya untuk satu ruangan komputer seperti lab komputer menggunakan kabel ini. Kabel twister pair memiliki 8 kabel masing-masing berpasangan dan memiliki warna kabel yang berbeda. Berikut ini adalah jenis kabel dari kabel twisted pair. Kabel UTP adalah jenis kabel twisted pair. Pada kabel ini tidak memiliki pelindung di dalam kabel. Jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang lebih murah dibanding kabel twisted pair lain. Kabel FTP juga jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan pelindung, yaitu aluminium foil pada bagian dalam kabel yang memiliki fungsi untuk menghalau gangguan gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi internet. Kabel STV adalah termasuk kabel twisted pair yang memiliki lapisan pelindung aluminium foil dan juga membungkus setiap pasang
kabel tembaga pada kabel SPV. Berikut ini contoh dari kabel specifier jenis di antara lain yaitu Cat 5, Cat 5E, Cat 6. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan kabel yang dibuat menggunakan bahan dari kaca atau plastik sangat kecil yang memiliki ukuran 120 mikrometer. Kabel ini dapat mentransmisikan data lebih cepat dari kabel lainnya, termasuk koaksial ataupun twister wire. Kecepatan kabel fiber optik bisa mencapai 100 Gbps dengan jarak hingga ribuan kilometer, dan ini yang menjadi faktor saat ini bahwa ISP menyediakan layanan internet kabel memiliki kabel fiber optik. Kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik. Kelebihan kabel fiber optik: transmisi data dengan kecepatan yang tinggi, bandwidth yang besar hingga gigabyte, jangkauan wilayah yang luas, kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim, biaya perawatan yang murah, mampu menahan gangguan elektromagnetik, fitur keamanan yang kuat. Kekurangan kabel fiber optik: harga paling mahal dibandingkan jenis kabel lainnya, proses instalasi yang rumit, butuh investasi yang besar saat pemasangan, tidak sembarang teknisi bisa memperbaiki saat terjadi kerusakan. Pengenalan clipping tools. Selain itu, terdapat clipping tools yang berguna untuk memotong, merapikan, dan mengunci kabel twister wire, UTP, VTP, SPV dalam melakukan proses instalasi jaringan. Konektor RJ45. Konektor RJ45 merupakan konektor yang digunakan pada ujung kabel UTP yang berfungsi untuk menghubungkan ke dalam port Ethernet yang ada pada komputer atau switch. Tang clipping digunakan untuk memotong, merapikan, dan mengunci kabel receiver. Pengenalan NICE atau Network Interface Care berguna untuk menghubungkan antara jaringan lokal dan komputer ke dalam jaringan dari server. Seperti contoh pada kabel ujung A dihubungkan ke NICE dan ujung B dihubungkan ke switch pada jaringan internet. Setelah itu biasanya pada komputer, lebih tepatnya di mainboard, sudah dapat port Ethernet untuk kabel LAN atau kabel UTP. Terkadang juga jika belum ada, maka kita memerlukan NICE yang dibeli secara terpisah. Seperti berikut ini merupakan contoh kabel NICE dan USB LAN adapter. Pengenalan hub dan switch. Hub merupakan alat untuk jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dan meneruskan sinyal untuk dapat terhubung ke beberapa perangkat Ethernet secara bersamaan. Subhub tidak memiliki keahlian khusus atau kecerdasan khusus untuk menentukan tujuan akhir dari informasi yang dikirim. Hub memiliki sejumlah port yang dapat disebut dengan multi-port repeater. Hub hanya mendukung half duplex adalah data yang hanya dapat dikirim dan diterima secara bergantian. Pengenalan clipping tools. Selain satu, switch merupakan salah satu dari peralatan pada jaringan. Switch bekerja pada lapisan kedua dari OSI layer, yaitu data link. Switch mampu mengenali MIC address dari sebuah device dan juga memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar MIC address dari komputer yang berada dalam jaringan tersebut, sehingga dapat switch dapat meneruskan data ke MIC address komputer yang dituju. Aliran data keluar masuk bisa terus berjalan tanpa menunggu data lain yang melalui port lain. Switch memiliki collision domain sendiri sehingga sangat mempercepat pengiriman data pada jaringan. Pengenalan router. Router merupakan alat
pada jaringan yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat tujuan yang berada pada segmen jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Selain itu, yang sering digunakan dengan harga terjangkau adalah router mikrotik. Router mikrotik merupakan sistem operasi perangkat lunak yang didesain ke dalam hardware sehingga menjadi router ringan. Biasanya digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti membangun sistem jaringan untuk komputer dengan skala kecil maupun besar. Pengenalan switch manageable. Switch manageable adalah versi switch yang lebih tinggi dari versi switch yang biasa. Switch manageable merupakan jenis switch yang memiliki fitur-fitur yang handal guna mendukung kinerja switch pada jaringan dan user dapat lebih fleksibel dalam manajemen switch tersebut. Asal switch manageable memiliki fitur sistem pengaturan hingga user dapat melakukan konfigurasi sesuai kebutuhan. Pengenalan radio wireless. Radio wireless merupakan alat jaringan yang berguna untuk jaringan telekomunikasi. Radio wireless memiliki kemampuan layanan broadband atau pita lebar. Selain itu, radio wireless atau jaringan akses radio memiliki keunggulan dibandingkan dengan jaringan akses tembaga ataupun jaringan akses optik. Radio wireless dapat dibangun dengan cepat dan fleksibel dan lebih murah dibandingkan kabel tembaga atau optik. Saat ini telah tercatat bahwa Deutsche Postal telah mengoptimalkan beberapa pita frekuensi seperti 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.3 GHz, 2.4 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz, 3.5 GHz, 5.7 GHz untuk mengakses radio layanan pita lebar. Beberapa contoh radio wireless di antara lain microwave link. Pengenalan alat fiber optik. Berikut ini merupakan alat-alat fiber optik yang digunakan untuk dalam proses pemasangan jaringan. Berikut ini adalah seperangkat alat instalasi yang dipakai dalam memasang kabel fiber optik, dan juga ada beberapa macam jenis perangkat fiber optik yang dipakai sebagai berikut. Fusion splitter. Fusion splitter digunakan untuk menyambung kabel optik dengan bantuan mesin las khusus sehingga proses menyambung kabel optik dapat dilakukan secara otomatis. Wafer merupakan alat atau perlengkapan pada fiber optik, yaitu berguna untuk membuat hubungan untuk kabel yang hampir sempurna. Stripper digunakan untuk mengepas serat berlapis serat 250 mm pada kabel fiber optik sehingga memastikan pengupasan mendapatkan hasil yang bersih dan rapi. OPM, Optical Power Meter. Optical Power Meter berguna untuk melakukan pengujian dan mengukur secara akurat, yaitu lebih tepatnya pengujian pada kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber. Hal tersebut juga membantu dalam menentukan kehilangan daya yang terjadi pada sinyal optik saat melewati media optik. Pengukuran daya optik terdiri dari sensor terkalibrasi yang mengukur rangkaian amplifier dan tampilan. OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran waktu pantulan cahaya dari kabel fiber optik. OTDR pada dasarnya menentukan karakteristik kabel fiber optik yang digunakan untuk merambat sinyal optik. Selain itu juga masih ada beberapa peralatan pada fiber optik, antara lain light source optical fiber identifier atau OFI, visual fault locator atau VLV,
Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.